Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Program Penyuluhan Pertanian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wahyu Windari, SPT MSc. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang penyusunan program penyuluhan pertanian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas PPKH 3A. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Anggun Yuliana, dan keempat teman saya yaitu Akidatul Iza, Bagas Setiapan Budi, Desi Ayu Rohmawati, dan Elka Wianin. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian program penyuluhan. Jadi, program penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun. Unsur-unsur program penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu keadaan. Fakta-fakta yang berkaitan dengan program yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program penyuluhan pertanian. Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian, perilaku atau tingkat kemampuan petani, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional. Pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, potensi usaha menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agroekosistem setempat, sumber daya, dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, produktivitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini, maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, lingkungan usaha menggambarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha seperti agro-input, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat yaitu perilaku berupa kemampuan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi usaha, misalnya teknologi usaha hulu, usaha tani, dan teknologi usaha hilir. Yang kelima, kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha menggambarkan keperluan akan perlindungan, kepastian, kepuasan yang dapat menjamin terwujudnya keberhasilan melaksanakan kegiatan usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Selanjutnya, yang kedua yaitu masalah. Masalah adalah faktor-faktor penyebab keadaan tidak memuaskan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Untuk mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara 1. Data potensi dengan data aktual. Kedua, keadaan yang ingin dicapai dengan keadaan yang sudah dicapai. Ketiga, teknologi yang seharusnya dilakukan dengan teknologi yang sudah diterapkan. Keempat, peraturan yang seharusnya dilaksanakan dengan kenyataan yang dijumpai.
Terkait juga dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya. Yang kedua, yaitu faktor yang bersifat non-perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih atau bibit, atau modal. Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, apakah masalah itu menyangkut mayoritas pada pelaku utama dan pelaku usaha? Yang kedua, apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha pelaku utama dan pelaku usaha. Dan yang ketiga yaitu apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi atau inovasi untuk pemecahan masalah. Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu atau impact point dan teknik pemeringkatan masalah lainnya. Programa penyuluhan pertanian, adapun tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian, ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum merupakan pernyataan tujuan secara umum apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu atau jangka panjang. Contohnya, meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian tujuan khusus, yaitu pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya, meningkatkan produksi dari padi 50 kuintal per hektar menjadi 55 kuintal per hektar. Kemudian cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan merupakan 1. Penyusunan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan dapat dicapai. 2. Uraian tentang rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikembangkan berdasarkan masalahnya. Adapun permasalahan yang perlu diperhatikan mencakup: pertama, tingkat kemampuan petani. 2. Sarana prasarana yang ada di tingkat petani. 3. Situasi fisik dan non-fisik meliputi sosial, ekonomi, dan budaya. 4. Tingkat kemampuan penyuluh. 5. Biaya yang tersedia. Dari data yang dilihat, uraian tentang rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dikembangkan berdasarkan masalahnya. Jadi, kita melihat di lapangan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani apa saja, baru kita membuat penyusunan program kegiatan yang dapat membantu para petani memecahkan masalahnya. Adapun karakteristik yang hendak diwujudkan dalam program penyuluhan. Dari Mardikanto 1993 antara lain mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Jadi ketika di lapangan apa saja yang mereka butuhkan, nanti dibuat suatu rencana program penyuluhan pertanian. Bersifat komprehensif. Yang ketiga, luas.
merupakan proses pendidikan, di mana program penyuluhan sendiri juga bersifat mendidik para petani agar mempunyai sumber daya manusia yang baik. 5. Beranjak dari sudut pandang masyarakat. Yang keenam, memerlukan kepemimpinan yang andal, dilakukan oleh pada tingkat kecamatan oleh BPP sendiri atau para penyuluh, menggunakan teknik dan metode penelitian untuk memperoleh informasi, mengharapkan partisipasi masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, menerapkan evaluasi secara berkelanjutan. Jadi setiap program yang telah dilakukan harus ada evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Adapun tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian. Pada kegiatan sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian dan unsur-unsur program penyuluhan pertanian. Selanjutnya pada kegiatan akan dibahas mengenai tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian. Penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun berdasarkan hasil penetapan faktor penentu yang memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian, potensi wilayah serta program pembangunan pertanian. Menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah, dan alternatif pemecahannya, dan mencantumkan cara mencapai tujuan. Adapun penyusunannya ada 3 tahap, yaitu perumusan program atau rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Kedua, penulisan program penyuluhan pertanian, dan yang ketiga, pengesahan program penyuluhan pertanian. Dari situ tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan program penyuluhan pertanian agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama para petani atau anggota kelompok tani di Gapoktan. Penyusunan program atau rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Agar sasaran penyuluhan pertanian dapat dicapai dengan rancangan yang rasional, efektif, dan efisien, maka diperlukan suatu perumusan program penyuluhan pertanian yang benar. Adapun langkah-langkah untuk penyusunan program penyuluhan pertanian, yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memilih kegiatan yang paling tepat dengan menetapkan prioritas. Dan yang ketiga, merumuskan rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Selanjutnya, penulisan program penyuluhan pertanian. Agar hasil rumusan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, maka perlu ada penulisan program penyuluhan pertanian. Adalah langkah-langkah penulisan. 1. Menyampaikan data informasi yang berupa hasil identitas potensi wilayah, hasil analisis potensi wilayah, hasil penetapan rencana usaha kelompok atau RUK, hasil penerapan faktor-faktor penentu, dan program-program kebijakan pemerintah. 2. Membahas materi penulisan dari setiap bab yang akan ditulis. 3. Melaksanakan penulisan program penyuluhan pertanian mengikuti format yang ditetapkan. Pengesahan program penyuluhan pertanian. Agar program penyuluhan pertanian yang telah dibahas dan ditulis menjadi lebih baik dan dapat digunakan di wilayah BPP, perlu adanya pengesahan oleh camat setempat. Langkah-langkah pengesahan. Pertama, mengadakan ekspos program penyuluh pertanian.
2. Mendiskusikan tentang program penyuluhan pertanian. 3. Menyepakati program penyuluhan pertanian yang sudah ditulis. 4. Mengesahkan program penyuluh pertanian tingkat BPP atau kecamatan oleh camat. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.